Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, kembali bertemu dengan saya, Suhendra Jalimun. Kita akan kembali bahas dan mendengar kebenaran firman-Nya. Sebab itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sekasih anugerah, kemurahan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kepujian, hormat hanya bagi nama-Mu. Karena hanya Engkau yang layak diagungkan, dipuji, disembah. Hari ini kembali kami mau mendengar firman-Mu. Firmanlah kepada kami, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tutur kata hamba-Mu adalah kebenaran firman-Mu. Dan seberapa kami yang mendengar firman-Mu, biarlah Kau jadikan kami bukan hanya mendengar, tapi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat saja. Untuk itu, mari kita akan kembali membahas firman Allah yang terambil dari Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan ke-18. Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub dan akan pengajarannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini diceritakan tentang bagaimana Yesus saat itu tiba di bait Allah dan dia marah kepada orang-orang sekitar bait Allah. Di sana ada penukar-penukar uang, ada orang berjualan merpati, berjualan hewan dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah kejadian yang sebenarnya 2000 tahun yang lalu. Tetapi ini juga merupakan gambaran bagi kita bahwa kehidupan kita haruslah menjadi bait Allah yang betul-betul Tuhan berkenan di dalamnya. Bait Allah itu bukanlah hanya berbentuk bangunan gereja. Walaupun memang bangunan gereja adalah bait Allah, di mana tempat itu adalah tempat orang berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini dikatakan, mulai ayat 15, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Jadi Bapak Ibu, begitu dia tiba di Yerusalem, dia melihat bait Allah itu bukannya lagi menjadi bait Allah, atau tempat di mana saya katakan tadi orang menyembah, orang berdoa, orang mengagungkan Allah. Tapi tempat itu sudah dijadikan sebagai sarang penyamun, di mana bait Allah dijadikan seperti tempat pasar atau supermarket, di mana orang banyak berjual beli.
ada yang tukar menukar uang. Kenapa ada tukar menukar uang? Seperti palas, ya, karena memang di tempat itu banyak bangsa-bangsa datang. Jadi bukannya hanya uang-uang dari bangsa Yahudi yang ada di sekitar, tapi dari seluruh bangsa orang-orang yang beribadah kepada Allah, dia datang ke sana. Jadi dijadikan tempat seperti money changer, tempat menukar uang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat menyedihkan kalau bait Allah itu dijadikan tempat tukar menukar uang atau money changer. Tetapi hal ini sebenarnya di zaman sekarang pun masih ada, di mana orang bergereja ingin ketemu satu dengan yang lain, tapi bukan ingin bertemu dengan Allah. Bertemu dengan anggota yang lain untuk mengadakan arisan di gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal semacam ini tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi jangan dilakukan hal-hal seperti itu. Jadi ayat ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa bait Allah harusnya betul-betul menjadi tempat yang kudus, tempat yang suci. Kita lanjut. Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Jadi tempat penukar uang dicungkir balikannya. Tempat jual merpati. Kenapa merpati di sana dijual? Itu adalah di mana orang yang paling sangat susah, dia akan mempersembahkan merpati itu sebagai pengampunan dosa. Karena pada waktu itu pengampunan dosa bisa dilakukan dengan korban dari sapi atau domba, atau juga burung tekukur atau burung merpati bagi mereka-mereka yang susah. Dan ini sudah tercatat dalam kebenaran firman Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bait Allah saat itu hanya digunakan untuk tempat berjual beli. Bukan difungsikan sebagai tempat ibadah. Makanya Yesus pada saat melihat hal itu, dia sangat marah sekali. Dan dia mengusir orang-orang yang ada di situ. Bahkan dia berkata di ayat yang ke-17, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bait Allah atau gereja atau rumah Allah harusnya dijadikan tempat orang untuk berdoa. Tempat hubungan antara pencipta dan yang diciptakannya. Di sana manusia bisa mengagungkan, bisa menyembah, bisa memuliakan nama Dia. Kita pun harusnya seperti itu. Pada saat kita datang ke gereja, kita tidak lagi melakukan bisnis di gereja. Tapi kita mempersiapkan diri, memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena rumah Allah itu adalah tempat untuk orang berdoa. Kita lanjut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Jadi di sini dikatakan imam-imam dan ahli Taurat, ya mereka takut, ya takut kepada dia, ya. Kenapa? Karena paling tidak pengajarannya itu yang membuat mereka takut. Pengajaran yang diajarkan oleh Yesus adalah ajaran-ajaran yang benar. Sedangkan ahli Taurat
Dan orang-orang Farisi, imam-imam yang ada pada saat itu, memanfaatkan bait Allah untuk mencari keuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai hamba Tuhan, janganlah dijadikan bait Allah untuk mencari keuntungan. Dengan kita menyampaikan kebenaran firman Allah yang tidak sebenar-benarnya. Bahkan dulu saya sering mendengar hamba-hamba Tuhan atau pendeta sering mengajar, kalau jemaat di sini baik-baik, tetapi jemaat saya di sana, mereka tidak baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak saya masih muda, saya mendengar orang suka menyampaikan ini. Pendeta-pendeta menyampaikan hal ini, dan hati saya sudah protes. Mengapa demikian? Karena pada saat dia menyalahkan orang lain di tempat lain, dia tidak mengerti bahwa mereka juga adalah tubuh Kristus. Jadi kalau kita punya tubuh, tidak mungkin kita menyalahkan tubuh kita yang lainnya. Kalau kita kesandung, tidak mungkin kita menyalahkan kaki kita. Tidak mungkin kita menyalahkan mata kita. Atau hal-hal anggota tubuh kita yang lain. Yang salah adalah diri kita sendiri. Seharusnya hamba-hamba Tuhan juga seperti itu. Tidak boleh dia supaya bisa diterima khotbahnya, lalu dia menyalahkan jemaat yang lain. Atau jemaat dirinya sendiri di tempat lain. Seharusnya dia tetap mengasihi mereka dan mengajar mereka dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus di sini sangat marah kalau bait Allah itu dijadikan sarang penyamun? Karena memang bait Allah itu adalah kudus, di mana Allah Sang Pencipta itu bisa hadir di sana. Tuhan itu tidak akan sembarangan hadir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan hadir di dalam bait-Nya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan hadir di pasar, Tuhan hadir di awan-awan, orang lain melihat Tuhan hadir ada di tembok-tembok, itu perkara yang bohong, perkara yang tidak benar. Alkitab sudah menyaksikan, dia ada dan dapat ditemui di bait Allah. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan di dalam gereja, itu benar. Tapi kalau Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan di pasar, itu pasti keliru. Ajaran yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus marah benar kalau orang itu menggunakan gereja, rumah Allah, bait Allah sebagai tempat berjualan. Sebenarnya ini adalah gambaran kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan ayat yang ke-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambaran yang saya sebutkan tadi dalam cerita dalam kitab Markus, ini adalah gambaran daripada bait Allah yang Tuhan inginkan di akhir zaman ini. Bait Allah yang dimaksud dari zaman adalah bukan bangunan gereja, bukan tempat ibadah, tetapi bait Allah adalah tubuh kita. Tubuh kita ini harus kita jaga kekudusannya. Bagaimana cara menjaganya? Pertama, kita harus menjaga mulut kita dari perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia. Kita jaga mata kita jaga telinga kita jaga pikiran kita jaga hati kita. Sehingga kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam perbuatan kita.
Di dalam khotbah saya yang lalu dikatakan di sana, ya, biarlah tangan kita kalau salah dipenggal. Artinya apa? Kita tidak boleh salah dengan pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita harus memahami sekarang bahwa tubuh kita juga harus kita jaga untuk tempat Allah, untuk kita jaga tetap suci, murni, tidak ada cacat dan celah di dalam kehidupan kita. Banyak orang sekarang menggunakan tubuhnya bukan untuk kemuliaan Allah. Bahkan menggunakan tubuhnya untuk perkara-perkara dosa. Melakukan kejahatan-kejahatan. Menjual dirinya, tubuhnya dijual. Dan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mengerti bahwa tubuh mereka adalah bait Allah. Yang namanya bait Allah itu harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai bait Allah itu cacat, bait Allah itu celah, yaitu tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 16 ini ada tanda tanya, Bapak Ibu. Kenapa di sini ditulis tanda tanya? Sebenarnya ini adalah pernyataan yang membutuhkan jawaban dari kehidupan kita. Di sini dikatakan, tidak tahukah kamu? Jadi masih banyak orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu adalah bait Allah. Dirinya itu rumah Allah. Maka menggunakan tubuhnya itu semaunya untuk dirinya. Untuk kepuasan hawa nafsunya. Karena dia tidak mengerti bahwa tubuhnya itu adalah bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita harus mengerti, kita harus paham bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tetapi di sini juga dikatakan, ya, dalam ayat ini, ya, ada pertanyaan. Tadi saya bilang ada pertanyaan, ada tanda tanya yang harus dijawab dalam kehidupan kita, ya. Di sini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ada dua pernyataan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam dirimu itu adalah bait Allah? Banyak orang yang nggak ngerti. Makanya tadi saya katakan, dia melakukan kejahatan semaunya. Karena dia tidak mengerti bahwa dirinya bait Allah. Yang kedua, ya, di sini dikatakan, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah itu akan tinggal di dalam hidup kita. Di dalam tubuh kita. Kapan roh Allah itu bisa diam? Saat Bapak Ibu menerima pengurapan Roh Kudus. Saat itulah dijaga tubuhmu baik-baik. Jangan dipergunakan untuk hal yang sia-sia. Melakukan kejahatan-kejahatan. Kenapa orang masih melakukan kejahatan? Karena dia tidak mengerti bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Yang kedua, dia belum menerima Roh Kudus. Maka tubuhnya belum menjadi bait Allah. Nah, kalau belum menjadi bait Allah, jadi bait siapa? Ya. Dikatakan dalam firman Allah, pada saat iblis itu keluar dari tubuh orang itu, dia mengembara ke sana ke sini untuk mencari tempat yang baik untuk dia dapat berdiam. Tetapi tidak didapatinya. Lalu dia kembali dan didapatinya. Ada tempat yang sangat bersih, yaitu tubuh kita. Lalu dia masuk kembali
Dan orang yang dirasuk setan itu, dia akan lebih jahat 7 kali lipat dari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat Bapak Ibu mendengar firman Allah, pada saat itu Bapak Ibu percaya, maka pada saat itu tubuhmu dikuduskan oleh firman Allah. Saat itu hidupmu menjadi bersih karena firman Allah mengajarkan kebenaran. Dan saudara belajar untuk melakukan kebenaran itu, maka hidupmu menjadi bersih. Tetapi hidup bersih tidaklah cukup, harus ditempati. Ibarat rumah sudah disapu bersih, sudah bagus, sudah dicat dan sebagainya. Itu harus ada penunggunya, harus ada orang yang menempati. Dan siapa pribadi yang bisa menempati tempat itu? Hanya 2, setan atau Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu tidak menerima urapan Roh Kudus di dalam hidupmu, maka nanti yang akan menempati tubuhmu bukannya Allah, tetapi setan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah Roh Kudus, supaya kalimat ini tidak menjadi kalimat pertanyaan. Karena kalimat di sini dikatakan, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau Roh Allah tinggal di dalam diri kita, di sanalah kita baru bisa menjadi bait Allah yang sebenarnya. Ayat berikut. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kalau ada orang yang sengaja bunuh diri, ya, maka orang itu pasti masuk neraka. Karena dia membinasakan tubuhnya yang seharusnya menjadi bait Allah. Atau kalau ada orang yang membunuh orang lain, maka orang itu pun akan dibinasakan Allah. Kenapa? Karena dia membinasakan rumah Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus kasihi tubuh kita. Kita harus jaga baik-baik supaya tubuh kita tetap sehat walafiat. Sehingga manakala Tuhan Yesus datang, dia lihat bahwa tubuh kita terawat dengan baik. Begitu pula Roh Kudus yang ada di dalam kita terawat dengan baik. Firman Allah berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Jangan biarkan Roh Kudus di dalam hidupmu menjadi sedih. Berduka karena perbuatanmu. Orang-orang yang sudah diurapi Roh Kudus tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Makanya banyak orang di luar sana, orang-orang Kristen, mereka tidak mau terima Roh Kudus. Bahkan mereka berkata bahwa dirinya lebih baik daripada mereka yang sudah menerima Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena orang yang sudah terima Roh Kudus tidak menjaga kekudusan. Sehingga yang dicela bukannya orang itu, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam orang itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyarankan kepada Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah terima Roh Kudus, jagalah kekudusan. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu bekerja dengan dirimu sendiri untuk melakukan kebaikan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan biarkan Roh Kudus didukakan. Jangan biarkan Roh Kudus menjadi sedih di dalam dirimu. Tapi biarkan Roh Kudus itu bekerja sehingga engkau dipakai Tuhan menjadi alatnya yang ajaib dan heran. Dengan Roh Kudus Bapak Ibu bisa melakukan segala perkara. Karena Yesus berkata, kamu dapat berbuat seperti yang aku perbuat, bahkan lebih besar.
Kapan itu bisa kita lakukan lebih besar? Saat kita menerima pengurapan Roh Kudus. Karena pada saat kita menerima pengurapan Roh Kudus, kitalah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Ya. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat Bapak Ibu menerima Roh Kudus, saat itulah Bapak Ibu menjadi bait Allah, gereja Tuhan yang sebenarnya. Gereja yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata, saya tidak butuh Roh Kudus. Saya harus mempraktekkan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kuduslah yang akan membawa Bapak Ibu pada kebenaran. Kebenaran tidak akan dapat diselidiki dengan sendirinya oleh Bapak Ibu. Walaupun dengan kepandaian Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus akan memimpin kamu kepada kebenaran. Dan kebenaran itu ya dan amin. Tidak akan salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada juga orang berkata, saya akan menerima Roh Kudus kalau saya sudah kudus. Sekarang hidup saya belum kudus. Bagaimana saya bisa menerima Roh Kudus? Menerima Roh Kudus tidak ada persyaratan Bapak Ibu. Persyaratannya adalah cuma satu. Bertobat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pengampunannya. Saat itu, Bapak Ibu percaya pada kebenaran firman Allah. Roh Kudus akan memenuhi hidupmu. Bukan karena saudara berpuasa 2 hari dalam 1 minggu. Atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Saya katakan tidak. Cuma satu, bertobatlah. Tinggalkan hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Dan terimalah Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan mengurapi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Sungguh kami memahami, kamilah bait Allah itu bukan gereja yang berbentuk bangunan. Karena gereja yang tepat berbentuk bangunan itu hanyalah tempat untuk kami beribadah. Tapi gereja yang sebenarnya adalah tubuh kami sendiri. Sebab itu kami harus menjaganya dengan baik. Menjaganya supaya hidup kami selalu kudus. Dan hidup kami boleh berkenan kepadamu. Hari ini kami pahami Tuhan. Seberapa kami yang mendengar dan melihat tayangan ini. Urapi mereka dengan urapan Roh Kudus. Penuhi mereka dengan urapan Roh Kudus. Sehingga tubuh mereka bukan mereka lagi. Tetapi Roh Kudus boleh tinggal di dalam hidup mereka. Dan benar-benar tubuh mereka menjadi bait Allah yang sejati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.